Halo, ketemu lagi bersama saya Revalino Tobing di YouTube channel saya. Oke, untuk kali ini saya ingin sharing mengenai apa yang seorang pramuwisata harus lakukan ketika mereka sampai di restoran, ketika mereka sampai di rumah makan. Ya, kadang-kadang ketika pramuwisata sampai di rumah makan karena mereka sudah reservasi dan mereka tinggal panggil waiter, peserta disilakan duduk, kemudian mereka duduk terpisah, mereka pilih duduk terpisah. Padahal kalau yang kita bawa orang asing, mereka perlu sekali tahu akan menu apa saja yang akan kita makan, ya. Jadi tips and tricksnya pertama-tama adalah sebelum kita sampai di rumah makan, kita perlu sampaikan kepada mereka untuk makan bukan mengenai rasa, karena setiap orang punya perbedaan selera akan rasa. Tetapi yang perlu disampaikan adalah alasannya kenapa kita makan di rumah makan tersebut atau di restoran tersebut. Apakah ada nilai historisnya, ataukah dimiliki oleh orang terkenal, atau ada orang terkenal yang pernah makan, atau apapun alasannya, kita bisa sampaikan kepada mereka alasan kenapa kita makannya di restoran tersebut. Dan kemudian ketika kita sebelum turun dari kendaraan, sebelum turun dari bus, kalau memang kita dari bus langsung mau makan, sebelumnya diingatkan lagi kepada para peserta, kalau saja mereka ada perlu bawa sesuatu, contohnya mungkin ada yang memang harus makan obat dulu sebelum mereka makan dan lain-lain, sehingga jangan ketinggalan atau jangan kelupaan. Nanti sudah sampai restoran, busnya sudah pergi, baru kita sampaikan, ya itu akan jadi masalah. Bukan masalah, tapi repot sekali dan memakan waktu. Ya, kita beri ingatkan mereka. Ya, dan kemudian kita bisa sampaikan kepada para peserta kita, ya, kalaupun mereka sudah kita sudah sampai duduk, kita sampaikan dulu sebelumnya bahwa bagaimana jenis atau model cara makan yang akan kita lakukan di restoran tersebut. Apakah itu set menu atau family style? Berarti kita ingatkan kepada mereka bahwa the restaurant, ya, rumah makan kita nanti lunch, makan siang nanti berupa family style. Artinya kita tinggal duduk di meja dan kemudian pelayannya akan menyiapkan makanan sudah reserved by our company, sudah di booking oleh restoran oleh perusahaan kita. Dan kita bisa sampaikan apa saja yang termasuk. Ya, ada apakah ada nasi, ada jenis-jenis menunya bisa kita sampaikan kepada mereka. Termasuk kalau minumnya apa yang termasuk, apakah hanya air putih saja, mineral water, ataukah termasuk tea and coffee, ya, atau ada dessert dan lain-lain, itu harus jelas, harus komplit. And then kemudian, ya, kalaupun memang buffet prasmanan, kasih tahu sistemnya seperti apa. Apakah kita sudah reserve bangku, meja, jadi mereka bisa langsung antri dan lain-lain, ya. Tetapi teman-teman yang harus diingatkan adalah ketika sampai di restoran, biasakan kita sampaikan kepada para peserta untuk duduk dulu di meja yang sudah kita pesan. Ini untuk memastikan bahwa setiap peserta, keluarga per keluarga, mereka bisa duduk secara bersamaan. Jadi kita harus cek dulu kepada restoran, ya, bagaimana sistem tempat duduknya. Apakah satu meja berempat, apakah satu meja berdelapan, bersepuluh, atau free seating dan lain-lain, itu harus kita tanya. Dan itu yang harus kita set up. Kita setting dulu, kalau memang dia berempat, kalau memang dia berdelapan atau bersepuluh, kita harus setting keluarga per keluarga, kita pastikan mereka ada duduk di meja yang sama. Ketika kita sampai, ya, kita sampaikan kepada para peserta untuk duduk di meja yang sudah kita tentukan.
setelah dapat tempat duduk, baru mereka kita persilahkan kalau mau pergi ke toilet kah, cuci tangan dan lain-lain silakan, ataupun kalau mereka mau langsung ambil makanan silakan. Tetapi kalau itu buffet ya, kita bisa sampaikan kepada mereka untuk salah satu keluarganya ada yang menunggu di meja tersebut untuk memastikan keamanan barang-barang yang mereka bawa atau tinggal di tempat duduk di meja mereka. Kalau buffet, kalau set menu silakan duduk dulu. Setelah duduk boleh taruh tas dan lain-lain. Kalau mereka mau cuci tangan, mau ke toilet dan lain-lain silakan. Tetapi habis itu mereka kita minta kepada mereka untuk bisa tetap di meja untuk menjaga meja dan barang-barang yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah itu baru setelah semua duduk baru makanan dikeluarkan. Kita bisa sampaikan kepada restoran supaya makanan dikeluarkan setelah mereka semua sudah ada di atas meja, di meja masing-masing. Kenapa? Karena kalau mereka belum komplit makanan keluar, nanti akan ada makanan yang memang ada yang diambil duluan dan lain-lain, sehingga nanti ada kecemburuan atau merasa kekurangan atas menu makanan. Teman-teman, kalau memang modelnya set menu, tadi saya bilang bahwa setelah mereka duduk, cuci tangan dan lain-lain, kalau mereka semua sudah duduk, baru kita minta kepada pihak restoran untuk mengeluarkan makanan-makanan yang kita pesan. Ketika pihak restoran mengeluarkan makanan-makanan kita pesan, kita bisa sampaikan juga kepada mereka menu-menunya apa saja. Tadi kan kita sudah sampaikan di bus menunya apa saja. Nah, kita sekarang waktunya kita bilang bahwa oke, ini sup dulu, ada nasi, ada lauk pauk dan lain-lain, supaya jangan ketika makanan datang mereka makan, makanan datang mereka makan habis. Akhirnya mereka kenyang sebelum ada beberapa makanan yang belum keluar. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa gunanya kita sebagai seorang guide prawisata adalah kita harus bisa menjadi mediator. Jadi ketika mereka sudah ada duduk, kita pastikan mereka semua bisa mendapatkan makanan menu yang sama. Ini makanya kita sebut dengan family style. Make sure that everyone as a part of the family will get the same part. Ya, ini makanya kita bilang dengan yang namanya set menu, ya, atau family style. Pastikan ketika makanan sudah keluar, jangan biasakan kita langsung meninggalkan untuk cari makan sendiri. Ya, memang yang bagus adalah sebenarnya kita duduk bersama-sama dengan peserta tur untuk memastikan makanan yang kita pesan ataupun sudah dipesan oleh kantor kita sesuai dengan apa yang makanan yang keluar. Terutama ketika kita punya peserta tur yang punya masalah dengan makanan, no seafood kah, ya, atau dia makan vegetarian kah, atau mungkin gluten free kah, ataupun apa larangan, sehingga kita bisa sampaikan kepada mereka. Ya, ketika makanan datang, sampaikan ini nasi akan ada lagi menunya bla bla bla, jadi sabar, boleh tunggu, boleh memulai dengan appetizer, dan kemudian kalau memang ada larangan yang mereka nggak boleh makan, salah satu peserta sampaikan ini mengandung apa namanya, umpama mereka nggak boleh makan seafood, so kasih tahu ini ada seafoodnya. Kalau memang mereka nggak boleh makan beef kah, chicken kah dan lain-lain, so itu bisa disampaikan kepada mereka. Ya, jadi teman-teman, tadi saya bilang bahwa sebelum sampai di restoran, pertama-tama adalah kita kasih tahu dulu aturan mainnya. Jenis makanannya, apakah set menu, apakah buffet. Kemudian alasannya kenapa kita makan di tempat tersebut. Ya. Dan kemudian baru sampai kita ajak mereka ke rumah makan dan persilakan mereka duduk sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di bus. Family style or buffet, atau even free sitting. Jangan langsung ditinggalkan, ya. Kita tunggu dulu sampai semua makanan yang kita pesan ada, kita bisa bantu jelaskan sama mereka
apalagi terutama kalau memang mereka orang asing atau dari negara yang memang tidak biasa makan nasi, sehingga kasih tahu bagaimana cara makannya, apakah makanannya dicampur dengan nasi atau mereka makan nasinya dulu, karena mungkin mereka bingung. Penggunaan nih, hampir lupa, penggunaan sendok dan garpu juga perlu, karena mungkin mereka terbiasa menggunakan garpu dan pisau, sehingga ketika tangan kanan mereka pegang garpu, walaupun mereka makan nasinya, mereka pakai itu garpu saja. Makan mie pakai garpu dan lain, karena mereka nggak terbiasa atau kurang terbiasa pakai sendok. Itu bisa disampaikan sama mereka, ya. Dan kemudian kita bisa sampaikan juga bahwa setelah selesai makan, kalau memang ada dessert, bisa kita sampaikan kepada mereka jenis dessertnya apa, atau kalau mungkin termasuk kopi atau teh juga bisa disampaikan, sehingga mereka bisa mempersiapkan, memperkirakan apakah mereka sudah cukup kenyang, apakah memang masih bisa nambah lagi makanannya. Ya, so teman-teman, itu barusan saya sharing mengenai tips and tricks bagaimana cara melayani wisatawan ketika kita sampai di restoran. Sampai ketemu lagi, ya. Keep health, safety, and clean. Jangan lupa, yang belum subscribe bisa di subscribe, like, and share. Sampai ketemu. God bless.